Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersyukur hari ini kita kembali bertemu dan Tuhan masih memberikan anugerah bagi kita untuk menikmati kembali hari ini. Mari saya mengajak kita berdoa sebelum kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami kembali boleh menikmati hari ini ya Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami semua yang mendengarkannya. Juga Tuhan berikan hikmat bagi hamba-Mu yang membawakannya, biarlah ia boleh membawakannya sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan perenungan firman pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada hari ini ayat perenungan kita terambil dari Lukas 22 ayatnya yang pertama hingga yang ke-8. Namun, kita akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang kedua saja. Lukas 22 ayat 1 sampai 2. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa itu hari raya? Hari raya seringkali diidentikan dengan hari libur atau waktu untuk melakukan hal yang santai, tidak melakukan pekerjaan rutin, dan tidak melakukan kesibukan. Mengenai hari raya, di dalam kitab Perjanjian Baru, salah satu permasalahan yang sering kali diprotes oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah soal menghormati hari Sabat. Hari Sabat yang oleh pemuka agama Yahudi diturunkan dengan sekian banyak hukum tentang kerja, justru sebenarnya malah membatasi orang. Bahkan untuk berbuat baik. Sebagai contoh, mereka memprotes Yesus yang menyembuhkan orang di hari Sabat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sabat dan Hari Raya sebenarnya adalah waktu pertemuan kudus. Itulah inti dari sebuah hari raya. Bagaimana suatu pertemuan antara Tuhan dengan kita, umatnya. Itulah fokus dan inti dari perayaan hari raya kita. Dalam Injil Lukas yang kita baca, menunjukkan sebuah ironi yang sangat tragis. Di sana Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan tentu juga umat agama Yahudi yang lain mempersiapkan hari raya roti tidak beragi atau Paskah. Imam-imam kepala dan ahli Taurat merencanakan membunuh Yesus. Namun keinginan itu terhalang oleh ketakutan mereka terhadap orang banyak. Bahkan para imam kepala, ahli Taurat, dan orang Saduki tidak bisa menyanggah pengajaran Yesus. Tidak hanya itu, Lukas juga mencatat bahwa orang antusias mendengar pengajarannya di Bait Allah. Oleh karena itu, para imam kepala dan ahli Taurat takut kepada orang banyak. Mereka takut karena mereka tidak ingin dicap buruk dan berdosa di mata orang banyak. Jadi, mereka memikirkan cara membunuh Yesus, tapi tidak mau dicap sebagai orang berdosa. Bukannya mempersiapkan hari raya Paskah sebaik-baiknya. Namun para imam kepala dan ahli Taurat malah memikirkan jalan untuk membunuh Yesus. Padahal Hari Raya Paskah adalah hari raya merayakan kembali karya keselamatan yang Allah berikan kepada bangsa Israel melalui pembebasan dari Mesir. Justru ironisnya, pada hari itu mereka mempersiapkan peringatan akan keselamatan mereka, mereka malah merencanakan membunuh sang penyelamat itu sendiri. Tanpa mereka sadari, rencana jahat itu justru menjadi bagian dari penggenapan nubuatan para nabi, yaitu karya penebusan Yesus, anak Allah yang tunggal di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin kita tidak seperti para imam kepala dan ahli Taurat yang berpikir untuk membunuh Yesus. Namun, apakah kita menyadari bahwa kita seringkali menyakiti hati Tuhan?
Kita mungkin kerap kali mengikuti ibadah gereja dengan rajin tiap minggu. Namun apakah pikiran kita benar-benar ingin mengkhususkan waktu ibadah itu untuk bertemu dengan Tuhan? Ataukah kita malah memikirkan hal-hal yang lain yang tidak Ia kehendaki? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Jangan sampai pikiran tersebut menjadi noda dosa di hadapan Allah. Sebaiknya, mari kita memikirkan hal yang baik yang berkenan di hadapannya. Mari kita memikirkan cara untuk hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dengan setia, serta memohon agar Tuhan menguasai hati dan pikiran kita agar tetap hidup menyenangkan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang kembali mengingatkan kami. Hamba-Mu sudah selesai bicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.